Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Oke Pak Camen. Mari kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semuanya dari daerah DPC dari Pandeglang, Tasikmalaya, Jawa Tengah, banyak nggak bisa saya sebut satu persatu. Mari kita mulai saja acara ini supaya mempersingkat waktu, dan saya serahkan ini kepada Pak Markus untuk dimulai. Sekian, terima kasih dari saya. Enggak. Ya, dengar. Hilang malah di saya. Ini internet. Iya Pak, siap. Pak Sekjen, jadi tatip itu terpaksa di-share di WA Group karena kendala internet. Maksud saya, tatip tadi sudah di-share. Ya. Bungkus Pak, saya pas. Bungkus Pak. Ya. Ya, setuju Pak. Terus, lanjut. Bungkus. Ketok Palu Pak, ketok Palu Pak, ketok Palu.
Kalau saran saya Pak Sekjen, karena kita berinduk ke SBC. karena KSBI, kita tunggulah setelah hasil Kongres KSBI, SBC. Agar sinkron dia Pak, agar sinkron. Ya ini biarkan saja dulu gitu kan. Ini biarkan saja dulu. Iya, iya tidak usah dihapus sementara dulu Pak. Tadi Pak Cipto mengusulkan apa itu? Korwil ya. Coba mana Pak Cipto? Nomor 3. Dia mati dia Pak. Ya dari Temanggung ini diharapkan nanti dari hasil ADART ini ada korda, tetap ada korda untuk bus ditarik. Kita coba, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rudi. Baik, kita lanjut ya. Ya, oke. Itunya screen-nya hilang. Internetnya Pak lagi apa di sini Pak? Lagi apa Pak? Di-share dulu Pak Rodea. Iya udah Pak, lagi apa? Lagi bermasalah Pak ya? Pengurus pusat tidak pernah. Tidak pernah mendapat sanksi hukum. Tidak pernah mendapat hukum. Ada masukan? Enggak Pak, pas. Enggak pas. Pas? Saya mau nih Pak. Ya ada. Apa ini? Saya ada masukan untuk pengurus pusat ini. Ini siapa? Sahabat Tonang. Oh iya, silakan. Jadi kalau ada misalnya orang yang belum pernah jadi pengurus yang berpotensi untuk merebut keanggotaan, ini berarti nggak boleh masuk di pusat. Ya, kalau ini syaratnya begitu. Berarti orang baru nggak boleh ya? Boleh. Nggak boleh? Boleh. Ini nggak ada pengurus. Ini soalnya pengurus pusat, Pak.
pengurus cabang aktif Porda selama 4 tahun secara berturut-turut. Hanya ada orang mau menjadi departemen yang belum pernah jadi. Nggak apa-apa, departemen kan bukan pengurus. Oh gitu, oke. Itu kan. Ini yang kayak SP aja ya? Ini hanya pengurusan DPP. Iya, DPP. Iya, kalau departemen kan Oke. Ngerti, Pak? oke, makasih. Ya, Terus itu untuk syarat Dewan Pengurus Pusat itu masalah domisili tidak dipermasalahkan. gini, masalahnya kalau jauh di daerah kan repot koordinasinya. Oh gitu. Yang udah jadi ya satu kan pertimbangannya kan soal dana. Datangin orang untuk rapat kan pasti harus ketemu tuh. Kita ketemu kita mau kongres aja udah bingung kita, gitu. Nah harusnya kan kita bisa melakukan tiap tahun gitu kan, karena ketiadaan dana ya nggak mungkin tiap tahun. Nah itu persoalan-persoalan. Tapi kita tata perlahan supaya berkembang, gitu ya. Karena ini udah berlangsung lama. Jadi perlahan-lahan lah. Kalau yang mau bikin di pusat, ya silakan. Kita Oke, makasih Pak Marga. ya makasih karena beberapa kawan-kawan DPP federasi lain juga gitu kenal sama Pak Rizwan kan, Pak Rizwan. Jadi banyak. Recording in progress. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Terima kasih. Lanjut Pak Rodean. Oke, Pak. Pasal 5. Bangladesh. Oke. Kelihatan. Pasal 5. Itu nggak ada masukan tadi Enggak ada, Pak. Banyak. 17. Pasal 5 ada masukan soal sanksi-sanksi ini. Pasal 4 tadi soal keanggotaan berakhir. Nah itu kawan-kawan karena agak dipikir-pikirkan ya untuk membangunnya ya. Nggak mungkin terus menerus nggak ada sanksi. Satu hari itu pasti mungkin pengurus yang ke depan itu akan menegakkan ya. Dan sebenarnya pasti hari itu kayak tadi itu aja dari kayak yowes gitu ya. Sangat baik hati Pak. Pak Rifki, apa? Kita kan ingin supaya bagus tumbuh. Jangan kan itu nggak datang 2 kali. Kalau jadi pemimpin share screen-nya Pak. Tunggu, Pak. Udah, Pak ya. Tunggu, Pak. Udah. Tunggu, Pak ya. Masuk. Nah. Udah siapa?
Itu Oke. Lanjut ke pasal 6, Pak. pasal 6 ya. Ya, Ah, ada. ada masukan soal Ada kongres? bilang ya. Nggak ada ya? Tidak ada, lanjut. Lanjut. Pasal 7 soal peserta kongres. Ada masukan? Lanjut. 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 Apa personil itu belum ada mungkin ya untuk pengurus, berapa personil untuk apa ini delegasi. Oh, jadi ini Pak April ya? Ya betul Pak Markus. Nah, Pak April. Kalau delegasi itu ditentukan sama iuran. Nah, itu tentuannya ada nanti rapat delegasi. Begitu juga di DP, rapat suara. Yang DPO. saya mau peserta visual. Oh iya ditentukan. Ada untuk DPC berdasarkan iuran. Oh. Ya, Ya siap. ya. Lanjut. Kalau apa? Kongres luar biasa. Cakep. Ada masukan soal kongres luar biasa? Lanjut. Lanjut, pas ya. Lanjut. Pasal 9, hak bicara dan hak suara. Kalau hak bicara itu dimiliki oleh semua peserta yang hadir, tapi kalau hak suara hanya dimiliki delegasi. Ya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Mas April. MPO itu 1 suara, DPP 1 suara, BPK 1 suara. Nah, kalau Dewan Pengurus Cabang, hak suaranya ditetapkan berdasarkan jumlah anggota dibayar. Agak naik pelan-pelan Pak Rudi ya. Ya, Pak. Dewan Pengurus Cabang, hak suaranya ditetapkan berdasarkan jumlah anggota bayar. Agak naik. Ya, ini dia. Iya. Nah, ini kalau delegasinya kan bagus, kan? Kalau kita punya 15 orang, sampai 500 anggota, ya, bayar iuran tapi 1 suara. Nah, kalau 540 sampai 1000 itu 2 suara. Artinya yang hadir itu 2 orang, 2 delegasi. Udah. Udah. Situ. Udah enggak? Oke. Ketemu nih. Neng guna kan? Naik pasal 19. Pasal 10. Ini biru dah. Kemarin biru ini. Oke. Pasal berapa, Pak Markus? Pasal 10, pasal Ya, 10. ini. Ya, ya.
Selasa 10 ini musyawarah nasional. Nah, ini diselenggarakan oleh DPP, tapi karena uangnya nggak pernah ada, ini akan dilakukan. Termasuk Ini Pak, musyawarah nasional ini kan ini ya, pusat musyawarah nasional dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Konfederasi ya. eksekutif nasional. Kan itu tadi salah ngasih saya apanya. Coba ganti PDR ini. Apa? Konfederasi diganti. Yang mana, Pak? Pak jangan tunggu dulu, Pak. Tulis ya. Pak Markus, karena internet terganggu di sini, bagusan ditulis tangan aja, Pak. Nanti setelah diedit, nanti baru di-share, Pak. Recording in progress. Iya, Pak, belum. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Iya, internet. Udah. Kenapa? Tunggu. Belum, Pak. Halo? Dewan Pengurus Pusat Karin. Yang A, Dewan Pengurus Pusat, Konfederasi SPSI. BSI. Konfederasi. Oh, tunggu ya. Kayaknya salah. Konfederasi Ini ya, SBSI ya. masih Cuman tinggal apanya ya? K-nya doang. Tambah K. Kan udah Kak. Sebuah pusat Karena itu saya lihat kok Pak Federasi. Cuma tambah K doang. tambah sebentar. Nomor 2A dihapus. Iya. Baru nomor 2B itu menjadi 2A. Oke, ya. Gitu. Jadi yang nomor 2A dihapus. Kita jadi naikin Pak mengganti ABCD. Ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Dewan Pengurus Pusat itu jangan di atas, itu di bawah BPK dia. Ya di roll aja ini Pak. Yang mana? Mana? Saya kalau Bintang ya. Yang mana? Halo. Mana Ini yang ini dihapus Pak. Mana? Ini. Jadi apa nih? Jadi B, jadi A. Hilangkan. Apa? Hilangkan. Ini hapus ini. Iya. Ini hapus. Nah, oke. Oh, ini Baru? kalau ini kayaknya benar Pak. Gimana? Tinggal diganti aja ini. Ganti Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi KSBSI ditambahin. Dewan eksekutif. Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif. Eksekutif Nasional. Benar itu Dewan Eksekutif
nasional. Konfederasi. Ini. Iya. Ya. KSBSI. Udah pas itu. Ya. Kalau nggak bantu saya suaranya kecil banget ya. Udah kencang itu bang. Konfederasi udah benar itu. Benar ini? Konfederasi, ya. Benar. Ya benar. Oke. Udah ya. Cuma jangan Belum diganti. Lu harus ganti sini. Mesti ganti. Dewan eksekutif aja Pak, Dewan Eksekutif Nasional. Ini udah. Iya. Udah kelihatan. Belum diganti. Hmm? Siap. ya. Itu yang pasal 10. Pasal 10. Udah kelihatan. Belum ganti. Masih yang Udah, enggak kok. Pasal 10, pasal 10. Iya, iya pasal 10 ya. Dewan Eksekutif Nasional nomor 1. Pasal 10 ya. Iya. Satu. Ya, ya. Ya. Tunggu ya, tunggu. Saya share dulu ini. Udah kelihatan sudah? Belum. siap tadi. Dan terus stabil. Ah ini. Udah ya? Ya. Lihat pecahan. Udah ya. Ya. Udah kelihatan. Ya, saya Sampai ya. Daftar ini. Pak Markus di sini udah saya ganti. Mungkin karena masalah internet mungkin ini, Pak. tulisin aja. Ya nanti ini tinggal dibetulin, ditandain pasal 10 yang diganti apa gitu kan. Nomor A. Recording in progress. Lanjut. Nah, sekarang Rakernas pasal 11 teman masukan Lanjut aja. pasal 12 pasal 12 Rapat DPP. baru lihat pelan-pelan ya. Ya. Terus ya. Gak masukan Tip ya. Lanjut. Keras kompetensi cabang pasal 13 Pak dinaikin Pak. Naik-naikan ya. Oh di sini sudah. Di sini udah. Ini, Pak. Udah di situ ada. Ambil. Iya, internetnya ini. Udah mau. Kalau mau. Nah, ambil. Tampil ya. Oke, konferensi cabang. Konferensi cabang ini ada masukan apa enggak? Konferensi cabang luar biasa. Ini Lanjut ya. Iya, diri, Pak. 14 konferensi cabang luar biasa. keluar lagi. Konferensi cabang. Coba konferensi cabang luar biasa ada masukan? Oke, Oke, Pak. Oke, lanjut. 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 Hak suara, Lanjut. hak suara. Ini kan pelan-pelan taruh ya. Ya. Ada masukan hak suara. Itu pasal 14 clear ya. Clear. Clear. Terus Ya. Ya. Terus ya. Saya oke. Lanjut. Pasal 15. Pasal 16. Naikin paroder.
Lanjut. 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 BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, pasal 18 Dewan Pengurus Pusat. Oh, ya, ya. Ada masukan? Tidak ada. Lanjut. Tidak ada. Lanjut. Lanjut. Sekarang Departemen, pasal 19. Oleh Dewan Pengurus Pusat. Ada masukan? Dari satu orang. Ini tadi yang yang sempat diangkat oleh Pak Salah. Jadi direktur departemen bisa diangkat dari Bapak Profesional Mbak ya sangat bantu BP Dewan. Nah, lanjut pasal 20 koordinator daerah. Ini persyaratannya Hilang. Hilang. Iya, internet ini. Ada gugup. Recording in progress. Pak Roder. Iya, iya Pak, lencernya Pak. Lagi apa aja? Lagi limot. Oh, Lu bisa kelihatan di depan cuman. Ya, Bu. Lu bisa kelihatan. Iya, limot ini. Udah, cek dulu, jangan dulu. Udah kelihatan. Iya nih, jual internet. Udah. Hmm? Udah. Iya ya. muncul. Udah mencet belum ya? Tahun kemarin. Baru bisa. Ini Pak, aduh. Ya, ya Pak, internet stabil. Masuk nih, Nah, udah. masuk nih. Monitor Pak, monitor. Ya, ya. Pasal berapa sekarang? Lanjut ya. 21, Pak. Geser. Gak ada masukan ya. Pasal 21. Scroll ke atas lagi Pak. Roll ke atas baru ya. Udah. Ya. Sip, 21. Sip. Ya, jadi kebaca sinyalnya Pak Rodear ada ini ya Pak, ya? Ada low bandwidth ya Pak. Apa Pak? Enggak kedengaran Pak. Sinyalnya rada ini ya Pak, cepat Bapak ya. Oh, lihat tadi di sinyalnya saya lihat. Lowbat ya. Kebaca. Semuanya nih signal nih berpengaruh semuanya di Kalimantan aja kayaknya nih. Ya, Sama di Samarinda. Karena hujan merata kayaknya. Dan satu, ada penangan. Jadi syaratnya tetap Lanjut. TK-nya sudah 5. Nah, kalau kita balik lagi, ini balik zaman nanti. Jadi nggak boleh itu cabang dibentuk, harus 5 TK-nya kita bangun, baru terbentuk cabang. Ya, Ya. mandat boleh. Beda. Ya. Pasal 22. Naik. Terus ya. Lagi, Pak, dikit. Ini terkait dengan kepengurusan tingkat cabang. Periodenya kita tetapkan selama 4 tahun.
saya kan juga 3 tahun. Uangnya nggak ada nanti. Ada masukan? Nggak ada. Oke. Tidak ada, lanjut. Terus Ya, lanjut. pasal 23 pembentukan PK pengurus komisariat. Apa ada masukan? Lanjut ke pasal 24 karena ini masih satu paket ini. Pengurus komisariat. Naik pelan-pelan Pak. Ya. Nah, ini kalau ini masa bakti PK itu 2 tahun. Sudah. Ada masukan? Undang lagi. Habis ini apa lagi? Adiknya. Pemerintah sama. Oke. Oke. Pasal 25. Anggota. Ini soal iuran anggota. Nah, ini sudah harus kita mulai ini iuran anggota ini dimulai dari pengurus sebelum pada anggota. Ini saya minta kepada seluruh pengurus ini bayar iuran. Ya, kalau diminta mencukupikan untuk pengurus. Jadi mulai sekarang ngiur lah pengurus. Pelan terbangun. Kalau enggak, ini enggak pernah akan ini. Ya, ini terus kita lakukan segera supaya dana ya walaupun sedikit seperti kita meminta ini enggak mengurus dulu lah. Mungkin langkahnya ekspor ke iuran dari anggota. Ya, lanjut. Masukan enggak? Ada usul Pak. Ada usul Pak. Ada usul Pak. Silakan. Ada Pak. Ada. Silakan. Masalah ekonomi ini. Ya, Orang 1% dari 1% dan berapa guru dan dosen agak sulit hitung ya Pak. Bagaimana kalau ada ditambahkan nilai nominal? Apa 5.000 apa 10.000? boleh, bagus. Silakan kawan-kawan. Enggak, silakan masuk itu bagus. Silakan aja diputuskan. Iuran anggota Pak Jawa. Kalau gimana kalau kita tetepin berapa? 10.000. Pak Markus, saya nanya dulu Pak Markus. Pak Markus, Ya, saya nanya dulu Pak. ya. Jika di KSBSI formatnya dalam bentuk persentase atau nominal? Persentase Pak. Enggak, kalau memang persentase, saya punya saran, bagusan kita ikuti seperti apa yang berlaku di SBSI, jangan kita buat nominal. Itu maksud saya. Oh iya, bagus sih begini itu. Karena yang dipotong kita pengurus itu dipotong 1% itu di pusat. Tiap bulan. Ya, jika memang di SBSI dalam bentuk persentase, mungkin kita lebih bagus mungkin mengikuti itu mungkin. Betul. Ya, baguslah kalau begitu. Kalau saya sih sarannya bagus sih begitu. Karena Presentasi aja Pak Markus. iya,
Karena memang tiap daerah kan beda-beda penghasilan atau tingkat kemampuan daerah kan beda-beda. Jadi hitung persentase aja. Nanti kalau ditetapkan ibaratnya nominalnya agak susah juga kan. Gimana dengan penghasilannya rendah atau apa kan, kesian juga. Saya setuju yang itu sih. Karena nanti kalau ada sekolah internasional kan masa hari banyak lah. Oke ya. Persentase ya. Ya. Itu diingat-ingat ya supaya bisa kita share. Kalau ada yang bayar iuran kan kita bisa share. Ya, kawan-kawan abang. Lanjut. Lanjut. Pasal 26. Naikin Pak Ronda. Pasal berikut. Pasal 26. Pasal 26. Ya. Nah, sudah. Ada masukan terkait aturan tambahan? Jadi, ini untuk ketua umum dan sekjen, ini nggak boleh dua periode. Itu memang berlaku tokoh ya, ada regenerasi. Nah, saya berharap Pak Wahyu mungkin bisa pindah Jakarta. Cocok. Pak Markus, Jakartanya nanti pindah ke IKN. Ibu kotanya pindah ke IKN, jadi saya tidak perlu pindah. Aduh. Memang Gimana susah. nanti? Saya itu udah susah Pak Wahyu, gantian nanti. Pak Wahyu aja yang pindah ke Jakarta. Udah. Pak Ibu Wahyu kotanya pindah ke Kalimantan nanti, Pak. Kalimantan nanti. Ya, kalau pindah ke Kalimantan, saya nggak ikut organisasinya aja pindah ya. Ayo. Oke ya. Berarti nggak ada masukan. Cukup ya. Berarti itu ditutup Pak ya. Lanjut. Oke, saya ketok. Selesai ART. Tutup. Nah, Oke. masuk kita sekarang ke anggaran dasar. Kernas. Apa? ADRT ya, tunggu ya. ADRT yang baru. Anggaran dasar. Anggaran dasar ya. MH Tamrin. Pak Roniar bisa di-share Iya, anggaran Pak. dasar, Pak? Iya Pak, tunggu ntar Pak, tunggu ya. Udah saya share ini Pak, lagi apa nih? Oh, loading. Udah kelihatan? Belum. Udah? Belum. Udah saya share ini Pak. Oke. Pak. Chairman. Ya. Gantian Pak baca, Pak. Udah kelihatan? Belum kelihatan. Belum ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Tunggu dulu Pak. Nah. Ya, oke. Udah kelihatan. Oke, selanjutnya Pak. Ya, lanjut. kita kepada anggaran dasar. Kita kepada Bab 1 anggaran dasar. Ya. nama status Kedudukan bentuk 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 dan kedaulatan. dan Pasal 1 kedaulatan. nama organisasi ini bernama Pasal 1 nama Serikat
Pesdikari, pendidikan, pelatihan dan industri, disingkat Federasi Pesdikari. Lanjut. Organisasi ini adalah serikat buruh dan organisasi profesi yang berdaulat, demokratis, independen dan mandiri. Terus ya. Pasal 3. Pasal 3 kedudukan. Pesdikari berada di wilayah hukum Republik Indonesia dan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di ibu kota negara. Pasal 4. Bentuk organisasi ini berbentuk federasi yang terdiri dari gabungan serikat di sektor pendidikan, pelatihan dan industri, dengan struktur kepengurusan dari DPP tingkat nasional, Porda di tingkat provinsi, DPC di tingkat kabupaten kota, Pasal 5 kedaulatan tinggi organisasi Pesdikari berada di organisasi Pesdikari dilakukannya sepenuhnya melalui mekanisme kongres. Ya, lanjut. Terus lanjut. Bab 2. Asas landasan prinsip peranan dan fungsi. Pasal 6. Organisasi ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7. Landasan konstitusional organisasi adalah A. Dasar B. Anggaran rumah tangga. C. Putusan kongres. Gimana? Ya, lanjut. Pasal 8 prinsip. 1. Memperjuangkan keadilan ekonomi dan solidaritas. 2. Menjunjung tinggi hak dan kedaulatan anggota, menolak segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi. 3. Demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Bertumpu pada kemampuan usaha dan sumber daya organisasi. 5. Memanfaatkan berbagai sumber keuangan dan aset organisasi kepentingan anggota dan perkembangan organisasi. Gimana? Lanjut. Pasal 9. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mewujudkan pembangunan nasional yang sejahtera, adil dan merata dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan cipta karya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menumbuh kembangkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta mewujudkan pekerja profesional yang disiplin dan berwibawa dalam lembaga pendidikan. Menghimpun, menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan para pekerja di sektor industri. 5. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pelatih beserta keluarga demi tercapainya kehidupan yang layak sesuai fungsi dan tugas keprofesionalannya. 6. Mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja, tenaga pendidikan, serta keluarga sesuai harkat derajat dan martabat manusia. 7. Mewujudkan kesejahteraan para pekerja di sektor industri dan keluarganya demi tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat derajat dan martabat manusia. 8. Memajukan profesi dan karir tenaga pendidik, kependidikan dan pekerja industri. 10. Fungsi dan peranan. 1. Fungsi organisasi ini adalah sebagai lembaga sosial yang memfasilitasi kepentingan anggota. B. Sebagai lembaga mewakili kepentingan anggota baik secara individu maupun kolektif untuk berunding dengan lembaga pendidikan atau pelatihan
perusahaan dan pemerintah. C. Sebagai lembaga advokasi membela, melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan serta aspirasi anggota. D. Sebagai bagian dari dewan yang mewakili kepentingan anggota dan sektor pendidikan, pelatihan dan industri dalam lembaga tripartit daerah dan nasional. 2. Organisasi ini turut berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, pelatihan dan industri untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. B. Mempengaruhi kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan. C. Mengupayakan penyadaran dan pembelaan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara sistematis, berkesinambungan dan terpadu guna menunjang fungsi, tugas dan tanggung jawab baik di tempat kerja maupun di lingkungan organisasi. E. Memperjuangkan terwujudnya perjanjian kerja bersama atau dalam PKB di sektor pendidikan, pelatihan dan industri untuk profesionalitas kerja. F. Mendorong dan mengupayakan peningkatan lowongan jabatan dan karir berlandaskan pengayaan dan profesionalitas kerja secara profesional. G. Mengawasi jalannya tata kelola yang baik dan lembaga pemerintah maupun swasta. Bab 3. Bab 3. Bendera lembaga dan Pasal 11. Bendera organisasi berwarna putih dan garis vertikal berwarna merah sertai lambang organisasi yang terletak di tengah-tengah dan bertuliskan Federasi Serikat Pendidikan Pelatihan dan Industri. Pasal 12. Lambang organisasi mencerminkan satu warna dasar putih mencerminkan kesucian, warna biru mencerminkan semangat kedamaian, 3 warna merah mencerminkan keberanian dan perjuangan, pena dan buku melambangkan pendidikan dan pelatihan. Lalu 5. Bintang melambangkan keberhasilan dan kesuksesan. 6. Garis potong 5 warna merah dan 10 garis potong 5 warna merah dan 10 garis tanggal dan bulan merupakan tanggal dan bulan organisasi dan juga sebuah proses organisasi tahapan dan di dalam sebuah proses jenjang tahapan di dalam 7. Lingkaran biru berbentuk 7 lingkaran biru melambangkan pekerja sektor industri. Melambangkan pekerja sektor industri. Pak Chairman, jadi jangan dibaca lagi Pak, kasih kesempatan kawan-kawan. Oh silakan kalau Sampai pasal 12 ya. pasal 12 ya. Sampai pasal 12 ya. Pasal 12 ya. Silakan kalau ada yang mau mengusulkan. Bab per bab atau per pasal yang sudah dibacakan tadi. Mungkin ada yang mengusul. Kalau tidak ada akan saya lanjut. Cukup Pak Cahyaman. Tidak ada. Halo Pak, Ya. pasal 14 ini Pak. Pasal? Halo Pak. Halo. Ya halo. Halo. 14. Ya Bu Rini. Pasal berapa Bu Rini? Ini maksudnya bagaimana Pak? Berapa Bu Rini? Iya, pasal 14 ini maksudnya bagaimana Pak? Mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, lambang dan petaka. Oh, Ya, bagaimana itu Pak? ya Pak Chairman. Ya.
Pasal 14, apa maksud dari Pesdikari mempunyai atribut yang terdiri dari panji-panji, lambang, dan pataka? Ya itu panji-panji itu ya seperti AK, bendera, coba ke Pak Markus, tolong disampaikan Pak, tentang atribut panji-panji. panji-panji ya, seperti bendera, lambang, Simbol masuk. ya kan, Iya, lambang. Pataka tuh ya. Pataka. Pataka itu bendera. kayak seperti itu. Bendera pataka. Iya, bendera. Gitu. Ya, semacam begitu. Identitas. Yaitu lambang dan panji-panjinya yang sudah disebutkan di atas tadi. Sudah banyak tahu lah. Kalau atribut dan pataka ini Panji udah pada tahu, masing-masing organisasi bisa ada. Gimana Bu Rini? Puas Bu Rini? Oke, sip. Oke, siap Pak Ceman. Lanjut. Maksimal lanjut Pak ya? Udah oke. Oke, Udah oke. Cepet. Lanjut. pasal 15. Pasal 15. Anggota Cepet, Pak. Mumpung jaringan enak, Pak. Jaringan. Anggota Pesdikari adalah mereka yang bekerja di sektor pendidikan, pelatihan, dan turistik. 2. Anggota terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Keanggotaan Pesdikari bersifat sukarela. Keanggotaan di dalam Pesdikari tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan dari organisasi sejenis lainnya. Oke, sampai di sini pasal 15. Ada masukan Pak? Ada masukan di pasal 15? Lanjut aja. Lanjut. Makasih Pak Mas Wahyudin. Pasal 16. Yuk, Hak pasal anggota. 16. Anggota. Ya, Bapak Jaman. 1. Anggota biasa. Mentaati Anggota anggaran biasa. dasar dan anggaran Taati rumah tangga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. B. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Bela dan organisasi. menjunjung tinggi nama baik organisasi. C. Membayar iuran anggota setiap C. bulan. Membayar iuran anggota setiap bulan. Turut aktif melaksanakan keputusan organisasi. Aktif melaksanakan keputusan organisasi. Ada di sini pertanyaan Pak? Ada masukan? B. Menghadiri rapat pertemuan dan kegiatan yang Menghadiri dilakukan rapat pertemuan organisasi. dan kegiatan F. yang Tidak menjadi dilakukan anggota atau organisasi. pengurus F. Tidak menjadi anggota atau sejenis. pengurus organisasi yang lain. Yang sejenis. 2. Anggota luar biasa. 2. Anggota Mentaati biasa. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Anggaran dasar dan anggaran organisasi. rumah tangga. B. Membela dan menjunjung tinggi nama B. baik organisasi. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. 3. Anggota kehormatan. 3. A. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Menerima serta anggaran. keputusan organisasi. B. Menjunjung tinggi nama baik organisasi. B. Menjunjung tinggi nama baik organisasi. Pasal 17 Pak, ada masukan di sini Pak? Tunggu, Pak, tunggu. Mana tahu dari Mas Wahyudin? Bapak, Ya, Ibu Rini? Bapak. Ya, Bu Rini? Ya, ini ada pasal, ya,
Yang mana Bu Rini? Pasal berapa? 17. Ya, pasal 17 bagian E. Bagian E, pasal 17 bagian Ini, Pak. menghadiri rapat. Ya, menghadiri rapat pertemuan dan kegiatan. Ya, begini Pak. Ada waktu lalu tahun 2000 Kongres 2017 kemarin Iya, di Bogor. iya. Ada ibu bersama saya ke Bogor lalu itu Kongres. Dia setiap kali organisasi ada rapat di organisasi dia tidak pernah hadiri. Ini saya punya ketua ini. Saya Oh, kan di sini sebagai sekretaris. Ya. Pas kemarin ada Rakerwil di mana? Di mana sudah? Di nelayan situ, kampung nelayan. iya. Saya terus bilang sama dia, ibu, ada nanti kita ada kongres di Jakarta tanggal 12 sampai 14 ya. Terus dia ternyata diam-diam tadi malam itu ketemu sama Pak Wali. Dia minta Iya. dana mau berangkat ikut kongres ini. Pas tadi ini dia langsung chat saya, dia bilang, minta maaf Ibu Rin, saya sudah berangkat ke Jakarta mau ikut kongres. Aduh, saya bilang aduh bagus sekali ini tidak setia kawan namanya begini. Tiap kali ada organisasi ribut rapat dia tidak pernah hadir. Itu masalahnya Pak. Bagaimana solusinya itu Pak? Oke. Sedangkan Oke. dia di sini dia sebagai ketua. Pak Cayaman. Iya, oke, silakan Pak Cayaman. Ya. Ya, kalau sebagai pengurus kalau tidak menghadiri rapat ya mestinya diganti dengan yang lainnya rapat melalui rapat anggota anggota pengurus pengurus di daerah di daerah begitu karena di Karena di pusat juga kalau pusat tidak juga kalau mengikuti rapat-rapat sampai rapat berapa kali sampai berturut-turut berapa itu kali ada sanksi itu ada sanksi tapi sanksinya itu harus sanksinya itu ada harus sanksi ada pertama kedua pertama ketiga ya, baru setelah tiga dia masih ada itu baru bisa diputuskan kan diganti oleh orang yang lain orang yang lain gitu kalau menurut itu saya kalau menurut saya menurut aturan di pusat menurut aturan di pusat. Atau mungkin Pak Markus bisa mungkin Pak nambahin Pak. Pak Markus. Mungkin Pak Rodeal tambahan sedikit mungkin saran. Oh iya, Pak Yahudin. Ya, ini signal kayaknya masih turun naik. Mungkin sedikit saran aja kepada Ibu tadi. Ibu Rini, ya. Itu kan wewenang artinya keputusan tertinggi kan ada pada anggota. Iya. Kalau memang kita lihat ketuanya seperti itu paling tidak anggota lah yang punya sikap. Jangan sampai kan seperti ini. Artinya anggota berdarah-darah dia berjuang apa semua. Sementara ketua dia hanya memanfaatkan kan, paling tidak ini kan memanfaatkan rapat tidak mau ikut dan sebagainya. Tapi begitu ada kegiatan-kegiatan yang bisa dia jual atau dia anukan, dia akan jual organisasi ini. Makanya ini kan tergantung kepada anggota tadi ngelihat kalau memang sudah ada kurang baik, indikasi yang kurang baik. Ini secepatnya, jangan sampai dibiarkan, nanti kesian organisasi kita gitu. Itu sedikit masukan Pak Rodial. Iya, makasih Mas Wahyudin. Pak Markus, mau tahu ada masuk ke Pak Markus? Tolong ini ya. Oh iya, Oke, Pak Sala. Pak Sahala, internetnya mungkin belum dibayar, Pak. Jadi suara kurang dengar. Yuk, lanjut. Jadi yang pasal 17 ini yang disebutkan tadi ini masih anggota, belum kepengurusan ini. Kita belum masuk kewajiban pengurus ini masih anggota Pak. Ya, Ya, betul.
Jadi Pak Salah, Ini masih rapat anggota Pak, ini masih keanggotaan, belum kepengurusan ini. enggak. Jadi nggak usah dibahas dulu. Yang tadi pertanyaan Ibu Rini tadi yang ada kasus di daerah. Pak Mark, ya Pak Salah gimana Pak Salah? Masih belum ada kepengurusan ini. Masih ada belum kepengurusan. Lanjut dulu aja ya. Kita betul itu. Ya. Kita sudah. Gimana Pak Markus? Pengurus cabang. Gimana Pak? Pak Jalan. Ya, pengurus cabang udah lewat ya. Lanjut. Lanjut ya. Hilang dia, hilang. Oke, dilanjut Ya, lanjut. ke pasal 18. Ah, hilang. Iya. Recording in progress. Iya, internetnya. Terganggu. Lagi ngerokok tapi. Lihat nanti. Lagi ngerokok tapi. Udah. Ya. Pasal 18 ya. Sanksi. Pasal 18 sanksi sedikit. Ya, sip. Pasal 18 Pasal 18 sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan kepada anggota yang dan atau dikenakan kepada pengurus anggota di dan semua atau tingkatan pengurus berupa di semua satu, tingkatan peringatan, berupa pembebasan satu, tugas peringatan, polisi, pembebasan 3 tugas pemberhentian polisi, sementara 3 sebagai anggota pemberhentian dan sementara atau sebagai anggota pengurus, dan atau 4 sebagai pemecatan. 4 pemecatan. Coba tanya Pak kalau ada Ya barangkali di Ya, sini barangkali, ada masukan di dari sini masukan dari para peserta. anggota. ini kan penjabaran yang tadi. Untuk sanksi Pak Markus, Pak Cahyaman. Pak Jaman. Nggak Untuk poin kedua. Ya, poin kedua. Halo. Iya. Poin kedua itu Pembebasan untuk tugas. pembebasan skor tugas sing itu harusnya ada berdasarkan mungkin sampai peringatan 3 gitu ya. Iya. Kalau itu karena itu kan peringatan tidak ada suatu batasan, hanya peringatan gitu. Iya. Kalau mungkin ditambahi pembebasan tugas berdasarkan surat peringatan yang ketiga 1, 2, yang 3 ya? apa gitu. Ya. Seperti itu Pak. Ya Tambahkan 1, 2, 3 gitu. Ya, oke, siap. Oke, siap. Oke, tunggu Pak ya. Oke. Ini kan nomor ini dia kan nomor 8 pembebasan tugas. Pembebasan tugas. Pembebasan tugas Korsing setelah mendapat 1, 2, dan 3. Pembebasan tugas Korsing setelah mendapat yang nomor 2 ada. Juga nanti dia berbeda. Setelah mendapat peringatan 1, 2, 3. Ya. Ya. Nanti Pak diperbaiki Pak masalah redaksi. Pasal 19. Ada yang interupsi itu kali Pak. Setelah masuk Ya. Keputusan. Kecaman ada instruksi. pasal yang tadi masalah sanksi
Ya, Masalah tadi ya, masalah sanksi. Itu kalau sanksi untuk anggota memang jelas bisa oleh pengurus, Pak, dari tiap-tiap tingkatan. Tapi kalau untuk pengurus itu tidak tercantum di situ, tidak mungkin dipecat oleh atau diberi sanksi oleh anggota. Tetapi tiap pengurus dari mulai kecamatan, DPC dan Porda kalau ada itu harus ditanggung. Lain satu tingkat lebih tinggi dari pengurus tersebut, seperti itu Pak. oh ya, Karena itu tidak jelas siapa yang memberikan sanksinya Pak. ya, ya, Ketika ya, ya, DPC misalkan terjadi kesalahan, pengurusnya siapa yang memberikan sanksinya, nggak jelas di situ. ya, ya, Nah, ya. kecuali mungkin kalau DPP pun itu harus ada tingkatan yang lebih tinggi untuk memberikan sanksi Pak di situ. Mungkin perlu ditambahin Pak. Oh ya. Kenapa zaman ini? Gimana? Mau tambahin dia? Pasal 18 itu sanksi itu. Iya, pasal 18 Pak ya? Ya, sanksi. Ya, pasal 18 sanksi itu tambahin bahwa untuk satu tingkat lebih tinggi dari pengurus itu sendiri, Pak. Bab 6, Kongres luar biasa, musyawarah nasional, rapat kerja nasional, dan rapat pleno Pesdikari. Pasal 21, Kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan di tingkat federasi. 2. Kongres berlangsung 1 kali dalam 5 tahun. 3. Kongres dilaksanakan untuk A. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Pesdikari. B. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pesdikari. C. Menyusun program kerja Pesdikari selama 5 tahun. D. Memilih Dewan Pengurus Pusat Pesdikari yang terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sedang kelengkapan pengurus DPP lainnya dipilih melalui tim formatur. E. Memilih Majelis Pertimbangan Organisasi MPO dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurung BPK. Lanjut. Nggak dulu. Ada pertanyaan. Bagaimana, ada saran dari teman-teman? Lanjut. Jangan pertanyaan, saran. Ya. Pasal 22 ya, lanjut. Kongres luar biasa. Kongres luar biasa hanya dapat dilaksanakan jika Dewan Pengurus Pusat dinilai telah menyimpang dari tindak dapat melaksanakan amanat Kongres. 2. Kongres luar biasa dapat dilakukan atas permintaan paling sedikit 2/3 dari seluruh cabang yang ada setelah melalui rapat nasional. 3. Kongres luar biasa dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat apabila Dewan Pengurus Pusat menolak melaksanakan Kongres luar biasa, maka Kongres luar biasa dapat dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi. Bagaimana saran dari teman-teman? Lanjut. Lanjut. Pasal 23, Musyawarah Nasional Pesdikari. Musyawarah nasional diselenggarakan bila dianggap perlu. 2. Musyawarah nasional mempunyai tugas dan wewenang: A. Membahas persoalan yang belum diatur dalam Kongres. B. Membahas persoalan yang bersifat regional, nasional, dan internasional yang sedang berkembang. C. Menindaklanjuti keputusan-keputusan yang belum diatur oleh ADART organisasi. Bagaimana? Pleno tingkat DPP. 1. Rapat pleno diadakan minimal 1 kali dalam 3 bulan. 2. Rapat pleno dilaksanakan untuk A. Evaluasi bulanan. B. Menyusun program kerja bulanan organisasi. C. Membahas masalah-masalah internal atau eksternal yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Ada saran?
saran dari teman-teman? Rapat Dewan Pengurus Pusat dan Rapat Kerja Daerah. Pasal 26, Rapat Dewan Pengurus Pusat. 2. Rapat pleno diadakan 1 kali dalam 3 bulan. 3. Rapat harian dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. 4. Rapat Dewan Pengurus Pusat dapat memutuskan berbagai hal asal tidak bertentangan dengan keputusan Kongres, ADART, GBHO, dan Rakernas. 7. Rapat Kerja Daerah. Rapat Kerja Daerah diadakan 1 kali dalam 2 tahun untuk A. Memilih pengurus di tingkat daerah, provinsi, koordinator, sekretaris, dan bendahara. B. Menyusun program kerja daerah. C. Mengevaluasi program kerja daerah. 2. Rapat kerja daerah dilaksanakan oleh koordinator daerah Pesdikari. 3. Peserta rapat kerja wilayah sebagai berikut. A. Koordinator daerah dan divisi-divisi koordinator daerah. B. Ketua dan sekretaris cabang. Bagaimana, kawan-kawan? Udah, lanjut. Lanjut. Pasal 28. Pasal 28. 8. Konferensi cabang. Konferensi cabang adalah forum pengambil keputusan tertinggi pada tingkat cabang. 2. Konferensi cabang diadakan 1 kali dalam 3 tahun. Konferensi cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 delegasi yang memiliki hak suara. Pak Emmanuel, bisa dengan Pak Emmanuel? Lanjut. Oh, lanjut Pak ya. Kebetulan laptop Pak Cahyaman bermasalah, ya. Maka Pak Cahyaman, Pak Cahyaman. Duduk Pak Cahyaman. Pasal 31 ya. Ya, lanjutkan. Halo Pak, bisa dengar? Halo? Kak, silakan Pak. Lanjut. Lanjut Pak ini. Lanjut, pasal 31 ya. Ya. Alat perlengkapan organisasi. Organisasi ini memiliki perangkat perlengkapan organisasi yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Organisasi, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengurus Pusat, Departemen, Koordinator Daerah, Dewan Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat. Majelis Pertimbangan Organisasi. 1. Majelis Pertimbangan Organisasi adalah badan yang bertugas mengawasi Dewan Pengurus Pusat dan memberi pertimbangan terhadap program Dewan Pengurus Pusat. 2. Apabila Majelis Pertimbangan Organisasi melihat dalam menjalankan keputusan Dewan Pengurus Pusat Pesdikari telah menyimpang dari ADART organisasi serta keputusan Kongres, Majelis Pertimbangan Organisasi dapat mengeluarkan memorandum kepada Dewan Pengurus Pusat. 3. Apabila memorandum pertama tidak diperhatikan oleh Dewan Pengurus Pusat, akan dan kedua disampaikan Dewan Pengurus Pusat tetap menyimpang dari ADART dalam menjalankan tugas. Majelis Pertimbangan Organisasi dapat menyelenggarakan kongres luar biasa yang disetujui minimal 2/3 dari seluruh Dewan Pengurus Cabang. Lanjut. Pasal 33, Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Badan Pemeriksa Keuangan bersifat independen yang bertugas memeriksa keuangan organisasi secara berkala. 3. Badan Pemeriksa Keuangan berjumlah 3 orang. 3. Masa bakti Badan Pemeriksa Keuangan bersama dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat. Pasal 34. Lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut. Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di lingkungan Pesdikari yang dipilih pada Kongres untuk masa bakti 5 tahun. 2. Dewan Pengurus Pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi. 3. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Ketua Badan Pendidikan,
Ketua Bidang Pelatihan, Ketua Bidang Industri. H. Sekretaris Jenderal. I. Wakil Sekretaris Jenderal. J. Bendahara. Pasal 35. Departemen. 1. Untuk mendukung dan memperlancar tugas Dewan Pengurus Pusat dapat dibentuk departemen-departemen sebagai alat bantu sesuai dengan kebutuhan. 2. Direktur dan sekretaris departemen diangkat dan diberhentikan oleh DPP. Pasal 35. Koordinator daerah. Halo? Korda. Koordinator daerah merupakan... Naikin pasal 35 itu, Pak. Hah? Enggak, suratnya. Kenapa? Pasal 35 itu naikin. Udah. Scroll ke atas masuk. Ke atas, nggak kelihatan. Waduh, ini di sini udah naik, Pak. Yang kali, Pak. Iya, betul. Nggak kelihatan. Pasal 36, baca aja ya nanti. Koordinator daerah Korda. Koordinator daerah merupakan alat bantu Dewan Pengurus Pusat di tingkat provinsi yang ditetapkan setelah terbentuk minimal 3 DPC di provinsi tersebut. 3. Pembentukan koordinator daerah didasarkan atas rekomendasi usulan dari cabang-cabang setempat. 3. Koordinator daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat berdasarkan rekomendasi dan usulan dari cabang-cabang setempat. 4. Koordinator daerah bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan aset organisasi di tingkat provinsi. Bagaimana? Bisa dilihat pasal 37. Dewan Pengurus Cabang. Dewan Pengurus Cabang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat kabupaten atau kota. 2. Dewan Pengurus Cabang dapat mewakili kepentingan organisasi ke dalam dan keluar organisasi di tingkat kabupaten kota. 3. Dewan Pengurus Cabang bertanggung jawab atas pengadaan dan pengelolaan aset organisasi di tingkat cabang. 4. Susunan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua, B. Wakil Ketua Bidang Pendidikan, C. Wakil Ketua Bidang Pelatihan, D. Wakil Ketua Bidang Industri, E. Sekretaris, F. Wakil Sekretaris, G. Bendahara. Lanjut. Pasal 38. Halo kawan. Pengurus komisariat. Ada suara apa? Ada ya? Pengurus komisariat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat komisariat. 2. Pengurus komisariat dapat mewakili kepentingan organisasi ke dalam dan keluar organisasi di tingkat komisariat. 3. Pengurus komisariat dapat bertindak atas nama organisasi di tingkat tempat kerja atau lingkungan kerja untuk mewakili kepentingan anggota. 4. Pengurus komisariat dapat memberhentikan anggota yang tidak aktif. 5. Susunan pengurus komisariat disesuaikan dengan kebutuhan atau dapat mengacu. Recording in progress. Brandnya juga nggak ada. Iya, Pak. Apa tunggu, Pak? Izin, Pak. Para senior, para bapak, mengingatkan kita tinggal 10 menit lagi ya. Ya, Oh iya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Karena tidak maksimal juga kayaknya malam ini kita. Iya, Pak, betul, Pak, betul. Iya. Dari draft yang sudah ada kan sudah dibagi nih. Iya, iya. Nah, jadi masing-masing kawan-kawan DPC nanti berikan masukan lah. Pak Wahyu. Nah, nanti mungkin di waktu kongres nanti baru kita kita bacakan, tidak perlu kita bahas lagi tapi kita bacakan lah kan itu. Itu aja mungkin Pak Rodia. Iya, saya Syahudin. Ya, karena mengingat jaringan internet sangat terganggu di masing-masing daerah ini. Iya. Saya juga sepakat itu, Pak. Karena di sini juga internet sangat terganggu. Dan kebetulan mengingat waktu Zoom kita tinggal 10 menit lagi. Iya, Pak. Tapi itu pun kita serahkan sama ketua kita, Pak Cayaman. Si Pak Cayaman. Ya, setuju.
sedangkan di Jakarta tempat pusatnya aja kan internet lagi terganggu, apalagi kami di daerah ini Pak. Betul Pak. Habis turun hujan Pak di Jakarta, jadi sinyalnya juga naik turun. Ya begini aja ya, nanti kalau ini kan ada selanjutnya yang belum selesai, nanti dibaca di masing-masing. Nanti kalau ada usulan, nanti pas ketemuan di kongres, kalau ada usulan tinggal menyampaikan usulannya aja per bab atau per pasal berapa yang diusulkan gitu. Nanti biar nanti di kongres tinggal Jadi ketuk pembahasan palu terakhir pasal bab 10 ya Pak ya? ya. Terakhir tadi bab 10 ya Pak? Ya, bab 10 Mengamankan pasal 39 Pak, berarti sumber keuangan. Ya, jadi Pak Camat catat Ya. sampai berapa? lanjut Ya. Pak Cayaman. Kalau ini mohon izin senior Pak. Ini kan karena tinggal 7 menit nanti jelas Ya. baca tutup saja. Gitu. Ya. Nah, terus kita ya rapat tama lah 7 menit Ya. ini kita manfaatkan buat kamu yang ngobrol. Perkenalan aja Pak. Itu untuk perkenalan teman-teman. Oke, Ya kalau yang lain dia Pak Markus. Pak Markus bagaimana? Pak Markus. Ya, Markus. Pak, ini tadi maaf, ada WA dari Apindo tadi. Udah baca kalau saya format Bapak tadi. oh, apa dia bilang? Apa namanya, tanggal 12 itu Semilokan Nasional besok Jumat 12 November itu jadi nggak? Karena dia WA ke Ani nggak di itu sama Ani, nggak ada jawaban. Tetap berjalan nggak? Oh. Nah itu WA dari itu dari siapa namanya, kita dari Apindo. iya. Nanti bagaimana saya mau jawab? Bahas nanti aja Pak itu setelah penutupan. Jawabnya menunggu keputusan besok aja Pak. Manuel. Nah kawan-kawan, terima kasih ya atas partisipasinya. Jadi tolong nanti dicatat aja pemasukannya. Kalau pertemuan nanti kita upayakan seefektif mungkin lah. Soal terkait dengan pelaksanaan kongres ini kita tunggu sampai besok ya. Oke. Besok pagi kita akan sampaikan Mungkin Pak Markus nanti dibuka juga secara Zoom Pak Markus, siapa tahu ada kendala dari ini misalnya. Nah tapi mungkin ada kendala di lapangan, kemungkinan masalah pembatasan. Jadi mungkin kawan-kawan di daerah bisa aja nanti kita buka melalui Zoom sebagian gitu mungkin Pak Markus. Ikut melalui Zoom nggak apa-apa gitu ya udah apa-apa. Nanti kita coba. Pada malam hari ini pun kita mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan, karena kita ini kan rasa kangen juga sama teman-teman ini kan. Ini selama 2 tahun ini kan baru ini kan kita mengadakan Zoom gitu nah. Harusnya paling tidak ya ramah-tamah atau apa kan. Kita setting tiap bulan nanti bawahnya. Saya nggak jadi pemimpinnya lagi. Saya lama juga udah ketemu, biasanya sering kita ketemu, kan ini sudah berapa tahun kita udah ketemu kawan yang di pusat kesini lah. Nanti siapa tahu saya bagi-bagi kaplingan tanah nanti kan ada kebagian. Kurang ya Pak ya. Terima kasih Mas Ali. Coba kita atur, kalau bisa diatur secara hybrid, nanti siap-siap teknisnya. Kalau kita nanti ada kesempatan untuk berkumpul, kita berkumpul di kegiatan. Demikian dari saya untuk
Markus. Iya. Mungkin Pak Markus atau Pak Jaman yang Terima kasih Pak Sony, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah berpartisipasi. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita dan semoga juga kita dapat izin untuk melaksanakan kongres. Saya kira itu dari saya, memberkati kawan-kawan sekalian. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.